selamat siang. Kembali lagi dengan saya Michael bersama dengan para alumni BBI yang sudah hadir di sini dan sudah bertamu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Bersama saya telah hadir 2 dari IPDN dan 1 dari Akpol. Mereka adalah bimbingan kami di tahun 2023. Dan alhamdulillah mereka bisa lulus terpilih dan saat ini sudah menjalani pendidikan. Nah, kita akan sedikit mengulik ya tentang persiapan mereka sampai mereka bisa jadi seperti ini dan lulus terpilih sehingga menjalani pendidikan, dan tentu juga dengan harapan mereka dan hope mereka di masa depan. Nah, mungkin sebelumnya kita akan perkenalan satu persatu dulu. Nah, mungkin dari yang pertama dulu. Perkenalkan, nama saya Prajamuda Septiani Tupalesi, asal daerah dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Perkenalkan, Prajamuda Putri, nama Putri Agus, asal pendaftaran dari Kabupaten Minahasa Utara. Izin memperkenalkan diri. Brigadir 2 Taruna Galang Arasi, Taruna tingkat 2 Akademi Kepolisian, asal pengiriman Polda Sulawesi Utara. Saya kebetulan 2 kali tes. Tahun pertama saya tes itu setelah lulus SMA, saya langsung tes IPDN. Dan waktu itu memang saya hanya tes IPDN dan belum rezekinya saya jatuh di tes SKD. Kemudian tahun kedua saya mengikuti 2 instansi yang saya ambil. Yang pertama IPDN, yang kedua saya pernah juga daftar Taruni Akpol. Kemudian pada tes Akpol saya jatuh di Pantuhir daerah. Kemudian tes IPDN dan puji Tuhan saya tahun kedua dan tes kedua saya ikut IPDN, saya boleh lolos di IPDN. Dan sekarang lanjutkan pendidikan selama 1 tahun dan sekarang sudah naik tingkat 2. Saya waktu setelah lulus itu saya belum bimbel di sini dan jatuh di SKD. Kemudian saya memutuskan setelah kebetulan sehari setelah saya tes saya disarankan untuk bimbel di sini. Kemudian saya tentunya persiapannya saya pikir memang ada pikiran di awal untuk kalau ambil 2 itu kayaknya tidak mungkin. Tapi saya terus termotivasi dengan bimbel di sini, ada motivasi dari para Sir dan Mem di sini, khususnya Sir Mike yang selalu memotivasi bahwa dimanapun nanti kalau saya terpilih lulusnya di mana, kalau saya tidak coba pasti tidak akan saya lolos. Jadi saya terus termotivasi belajar dengan persiapan 1 tahun. Saya belajar, persiapkan mental, persiapkan fisik, belajar datang bimbel di sini. Ikut kegiatan. Itu penting ya, iya, untuk kompetisi gitu iya. ya. Terus saya juga bimbel di sini bukan pure belajar ya, Sir. Di sini juga ada inaugurasi tiap proses pembelajarannya, dan di situ membangun diri kita. Jadi tidak serta-merta kita belajar ya tentang SKD atau persiapan secara akademik, Sir. Jadi kita juga dilatih secara psikologi di sini dengan berbaur dengan teman, berbagi, saling tukar pikiran. Itu menurut saya sangat bermanfaat untuk persiapan tes. Dan juga untuk di kampus nanti ya, sudah terbiasa. Apalagi saya mengambil 2, jadi harus membagi fokus antara persiapan ke Akpol dan SKD. Dan kebetulan untuk tesnya yang paling awal tes itu kan tes Akpol, Sir. Jadi saya memutuskan untuk fokus dulu belajar di persiapan tes Akpol. Jadi dan setelah tes Akpol tuh Pantuhir baru ada tes SKD IPDN. Jadi kurang lebih juga soal-soal yang diajarkan juga kurang lebih tidak berbeda jauh. Jadi saya boleh mempersiapkan diri setelah tidak lulus Akpol. Saya tidak patah semangat, melainkan tetap semangat karena selalu dimotivasi di sini oleh teman-teman dan Sir dan Mem yang mengajar di sini. Jadi
saya tetap semangat dan bangkit untuk tes SKD Dan sehingga hasilnya saya seperti boleh itu. lolos jadi praja IPDN. Oke. Nah, saya mengambil satu garis benang merah ya dari cerita Aditya tadi, bahwa pengalaman itu penting. Jadi mungkin Tuhan memberikan jalan dulu Tia nggak lulus SKD karena seingat saya waktu itu kan Tia, saya bilang, kamu kan kacamata ya. Oh iya. Yes, sir. Tapi itulah gitu. Mungkin bagi freelancer yang sementara menonton ini, kalau masih punya kekurangan nggak apa-apa. SKD kan yang penting ikut tes aja dulu ya, ikut di tes itu sehingga ada persiapan mental. Nanti pasti Tuhan tak kasih tiket kita gitu. Ada Kalau gambaran. ada gambaran, kasih kita kalau kita masuk pasti ya kita pasti lah belum akan lulus. Tapi minimal kita sudah tahu lapangan gitu, kita sudah tahu situasi. Sehingga kalaupun lulus ya dia waktu itu usianya juga belum 18 ya kalau nggak salah ya. Harus lulus kan masih belum bisa gitu. Jadi mungkin Tuhan bilang kamu harus berproses dulu. Nanti pada waktunya kamu siap, kamu sudah bisa. Nah itu adik-adik juga harus ingat bahwa penting ikut dulu ya, ikut dulu prosesnya, nanti jalani dan nanti hasilnya kalian akan bisa rasakan ke depannya. Jadi jangan patah semangat.